Hi everyone, I'm Maswo and welcome back to new video from Indonesia Modern Feng Shui. Di video ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana Feng Shui dan Qi memengaruhi kehidupan Anda. Anda pasti tahu bahwa Feng Shui secara harfiah atau arti kata demi kata mengandung makna angin dan air. Ada yang mengaitkan Feng Shui dengan interior properti, seperti menggunakan warna cat tertentu, barang hoki, lukisan, kristal, atau furniture tertentu untuk mendukung Feng Shui properti. Itu semua bukanlah Feng Shui, tetapi itu semua dapat memberikan dampak psikologis untuk Anda, sehingga banyak orang yang menganggapnya ini bagian dari Feng Shui. Misalkan Anda seorang yang sangat menikmati warna atau motif kayu. Saat Anda menggunakan warna atau motif kayu pada properti, pasti Anda akan sangat merasakan sangat nyaman. Sedangkan jika Anda sangat tidak suka dengan warna hitam, kemudian Anda gunakan warna hitam untuk properti Anda, apa yang Anda rasakan? Pasti Anda merasakan suasana yang sangat tidak nyaman. Kalau warna benar merupakan bagian dari Feng Shui, bagaimana kalau ternyata warna yang baik secara Feng Shui ternyata warna yang sangat tidak Anda sukai? Anda bisa bayangkan, berarti seumur hidup Anda tidak bisa menerapkan Feng Shui, atau seumur hidup Anda merasakan suasana sangat tidak nyaman karena menerapkan Feng Shui. Inilah penjelasan bagaimana dekorasi interior memengaruhi dan memberikan dampak psikologis bagi setiap Anda. Karena alasan yang sama pula, kenapa setiap orang selalu ingin melihat dan memastikan bagaimana kondisi kamar hotel sebelum melakukan booking setiap traveling. Dampak psikologis juga berlaku untuk aksesoris pribadi yang biasa dikenakan, seperti gelang, kalung, cincin, dan lainnya. Ada 4 poin yang harus Anda perhatikan dalam menerapkan Feng Shui dan memiliki Qi yang positif. Poin pertama, environment. Feng Shui adalah tentang bagaimana Anda selaras dengan environment. Saat Anda mengerti tentang lingkungan sekitar, maka Anda bisa menyelaraskan dengan energi yang ada untuk kehidupan Anda. Lalu, apa gunanya selaras dengan environment? Kalau Anda berada di properti dengan energi environment yang menyerang Anda, maka Anda akan merasakan hidup yang tidak semangat, suka mengeluh, pesimis, malas, murung, bahkan merasakan kesehatan yang buruk. Karena di saat level energi Anda rendah, Anda akan cenderung berpikir negatif. Karena pikiran Anda negatif, maka tindakan Anda akan negatif. Dan karena tindakan Anda negatif, maka hasil atau outcome yang akan Anda terima juga negatif. Anda bisa bayangkan kalau Anda harus bekerja di rumah yang memiliki energi negatif begitu kuat dan membuat Anda menjadi orang yang negatif. Kira-kira bagaimana dengan hasil kerja Anda? Kalau saat ini Anda mungkin merasakan malas bekerja, pesimis, terus mengeluh dengan pekerjaan atau hidup Anda, mungkin ini akibat dari energi negatif dari lingkungan yang aktif menyerang Anda setiap harinya. Akibatnya, Anda akan memiliki kualitas kehidupan yang rendah karena tidak bisa memberikan kemampuan terbaik yang ada di dalam diri Anda. Poin yang kedua, bangunan atau properti. Bicara environment untuk properti, kita harus melihat komposisi mountain dan water. Juga faktor lain untuk mengetahui secara detail properti Anda. Untuk menyelaraskan properti dengan environment, Anda harus melakukan audit Feng Shui properti secara pribadi. Karena setiap lokasi mempunyai environment, letak pintu utama, layout properti, dan informasi detail yang berbeda-beda, maka Feng Shui tidak akan pernah bisa digeneralisir untuk setiap properti. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana properti Anda saat memasuki periode 9 tahun 2024 nanti. Untuk Anda yang memiliki properti yang sudah ditinggali dari tahun 2003 dan sebelumnya, Anda sebaiknya memikirkan untuk merubuhkan dan membangun rumah baru di periode 9 nanti atau pindah ke rumah baru di tahun 2024. Tentunya, Anda harus tetap memperhatikan lokasi rumah sebelum membelinya. Karena jika rumah baru berada di lokasi yang tidak tepat, maka Anda akan merasakan hidup yang tidak optimal selama 20 tahun. Silakan kirimkan email Anda ke topmonkeymagic@gmail.com untuk melakukan audit Feng Shui properti Anda saat ini atau sebelum Anda melakukan pembelian rumah baru. Poin ketiga, Anda sendiri. Feng Shui dan Qi yang positif akan membantu Anda untuk mencapai apa yang ingin Anda capai atau mewujudkan impian Anda. Kita tahu setiap orang mempunyai kelebihan dan talenta masing-masing yang dapat dioptimalkan. Karena itu, melalui paths analisis, potensi yang dapat dicapai akan diketahui dengan jelas dan detail. Dengan memanfaatkan energi yang positif dari penerapan Feng Shui, hal ini akan sangat membantu Anda melewati proses yang harus dilewati dan membuat Anda terus mempunyai optimisme, mindset positif, dan kepercayaan pada kemampuan diri Anda sendiri.
Berapa banyak orang yang sudah memiliki gelar sarjana tetapi masih menganggur? Berapa banyak orang yang lulusan universitas luar negeri tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia? Kemudian, berapa banyak orang yang sudah memiliki banyak gelar akademik tetapi sangat sulit mendapatkan pekerjaan? Dalam hal pemilihan karir, banyak anak yang hanya mengikuti apa yang diperintahkan atau dipilihkan oleh orang tuanya. Tanpa memperhatikan potensi terbaik sang anak, perjalanan karir dan kualitas hidup sang anak pasti tidak akan pernah optimal. Dengan paths analisis, jalur karir atau profesi dapat diketahui sejak usia dini dan juga melihat potensi masa depan yang dimiliki. Untuk membantu anak Anda memiliki potensi masa depan yang baik, silakan melakukan paths analisis untuk mendapatkan tanggal kelahiran terbaik. Kirimkan email Anda ke topmonkeymagic@gmail.com untuk melakukan paths analisis. Poin keempat, periode atau waktu. Kita tahu energi selalu bergerak setiap saat. Karena itu Anda perlu memperhatikan di mana sektor yang positif di setiap periodenya, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan optimal untuk kehidupan Anda. Selalu hindari menggunakan sektor yang negatif untuk menghindari terjadinya dampak yang negatif. Gunakan sektor yang sesuai dengan apa yang ingin Anda capai, apakah studi, karir, atau bisnis, semuanya ini tergantung pada tujuan apa yang ingin Anda capai. Untuk tujuan spesifik tertentu yang Anda sangat harapkan mendapatkan outcome atau hasil yang positif, seperti transaksi bisnis, tanda tangan kontrak bisnis, peresmian cabang baru, launching produk baru, grand opening, renovasi, operasi pengangkatan tumor, operasi katarak, operasi lasik, atau event penting lainnya, sangat disarankan Anda menggunakan tanggal baik saat melakukannya. Untuk mendapatkan tanggal baik untuk kebutuhan pribadi Anda, silakan kirimkan email ke topmonkeymagic@gmail.com untuk melakukan konsultasi Good Day Selection. Dengan menggunakan hari baik, maka energi yang mengalir pada hari dan jam tertentu akan selaras dengan aktivitas yang Anda lakukan dan mendukung Anda dalam mewujudkan hasil positif yang Anda sangat harapkan terjadi. Itulah keempat poin yang harus Anda perhatikan dalam menerapkan Feng Shui dan memiliki Qi yang positif. Perlu Anda ingat, sebelum menerapkan Feng Shui dan memiliki Qi yang positif, Anda harus mengenal diri Anda terlebih dahulu dan punya tujuan yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai. Karena tanpa mengenal diri sendiri dan tahu apa yang ingin Anda capai, maka Feng Shui dan Qi yang positif hanyalah menjadi hal yang sia-sia, dan Anda tidak akan memiliki kualitas hidup dan kualitas diri yang optimal. Oke, semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih untuk like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu pentingnya menerapkan Feng Shui dan menggunakan Qi untuk kemajuan hidupnya. Untuk setiap Anda yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda selalu update dengan konten terkait Chinese Metaphysics yang dikemas dengan simple, modern, dan logis. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda berikan. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm Master Wu, signing off.